Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita melanjutkan pelajaran kimia kita di kelas 11. Oke, kemarin Anda sudah ulangan dan juga sudah perbaikan untuk beberapa orang. Kali ini kita masuk ke materi yang baru, masih berhubungan juga dengan asam dan basa. Yang kita bahas hari ini adalah hidrolisis garam. Sebelum kita membahas tentang hidrolisis garam, seperti yang sudah pernah kita pelajari di sebelumnya, kita mempelajari tentang asam dan basa. Asam dan basa. Nah, apabila asam ini kita reaksikan dengan senyawa basa, ini secara kimia akan menghasilkan yang dinamakan garam ditambah dengan air. Jadi kalau kita mereaksikan asam dengan basa, maka kita akan memperoleh yang namanya garam ditambah air. Nah, untuk asam sendiri yang kita ketahui ada asam lemah, ada asam kuat. Begitu juga dengan basa. Ada basa lemah, ada basa kuat. Nah, interaksi antara yang lemah dengan yang kuat dengan yang lemah dari asam dan basa ini, atau nanti sama-sama kuat atau sama-sama lemah, itu akan mempengaruhi sifat garam yang diperoleh. Jadi, sifat garam itu nanti secara umum ada 3. Ada yang netral, yang kedua ada yang bersifat basa, ada yang bersifat asam. Ya, jadi sifat garam itu nanti ada yang netral, ada yang bersifat basa, ada yang juga bersifat asam. Bagaimana dia bisa bersifat netral? Garam ini bisa bersifat netral apabila yang kita reaksikan adalah asam kuat ditambah basa kuat. Maka nanti garam yang kita peroleh adalah garam yang netral. Ini garamnya sifatnya netral. Atau bisa juga malah dari asam lemah kita temukan juga dengan basa lemah. Ini pun nanti sifat garamnya juga netral, tapi untuk ini ada syaratnya. Syaratnya ini bisa menjadi garam yang netral apabila nilai Ka dari asam lemah itu sama dengan nilai Kb dari basa lemahnya. Maka nanti dia bisa menjadi garam yang bersifat netral. Seperti itu. Nanti apabila Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka dia akan bersifat asam garamnya. Apabila dia nilai Kb-nya lebih besar daripada Ka-nya, maka nanti dia akan bersifat basa. Jadi kembali nanti makanya ada di sini yang bersifat basa dan bersifat asam. Nah, untuk yang bersifat basa, maka perpaduannya itu antara asam yang lemah ditemukan atau direaksikan dengan basa yang kuat. Maka nanti sifat garamnya ini akan bersifat basa karena asamnya yang lemah. Atau tadi bisa juga antara asam lemah dengan basa lemah, asalkan nilai Kb-nya lebih besar daripada nilai Ka. Betul ya. Untuk yang asam, garam bersifat asam berarti kebalikan. Dia akan bersifat asam itu apabila kita reaksikan antara asam kuat dengan basa lemah. Maka nanti garam yang diperoleh itu akan bersifat asam. Atau tadi bisa antara asam lemah dengan basa lemah dengan syarat nilai Ka ini lebih besar daripada nilai Kb. Maka dia akan bersifat asam. Maka garamnya akan bersifat asam. Nah, hidrolisis. Bagaimana dengan hidrolisis? Hidrolisis itu perpaduan antara asam dengan basa, gitu ya. Perpaduan antara reaksi asam dengan basa. Syaratnya
Syaratnya yang pertama, kedua bereaksi sama-sama habis. Gitu ya. Kedua bereaksi sama-sama habis. Yang kedua, syarat keduanya, penentuan pH berasal dari yang kuat. Seperti itu. Jadi, pertama, karena asam dan basa ini sebagai bereaksi, maka kedua-duanya akan habis. Syarat keduanya, penentuan pH-nya berasal dari yang kuat. Nanti kita bahasannya di sini, atau nanti bisa juga menggunakan asam lemah basa lemah. Nanti kita lihat kondisi siapa yang lebih besar, nilai Ka atau nilai Kb-nya, nanti bisa di sini. Oke. Ini video pengantar pertama, nanti akan kita coba lanjutkan dengan pemahaman yang berikutnya. Terima kasih.